Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari anggota kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Program Linear Metode Simplex. Sebelum itu, saya mohon izin kepada Pak Armansyah selaku dosen pengampu mata kuliah riset operasi dan rekan-rekan sekalian. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Nadira dan anggota saya terdiri dari Junita Putri Lestari, Karanina Ayuanda Putri Dahlia, Siti Muawiyah, Wina Wulandari, dan Windy Amanda. Pengertian metode simplex. Metode simplex adalah metode yang dapat digunakan untuk menyelesaikan persoalan material yang telah diformulasikan terlebih dahulu ke dalam persamaan matematika program linear yang mempunyai variabel keputusan mulai dari lebih besar atau sama dengan 2 sampai multivariabel. Sedangkan metode grafik hanya dapat digunakan apabila jumlah variabel keputusan maksimal 2 buah, sehingga dapat disimpulkan bahwa suatu persoalan linear programming yang diselesaikan dengan metode grafik juga dapat diselesaikan dengan metode simplex. Sebaliknya, suatu persoalan yang hanya bisa diselesaikan dengan metode simplex tidak dapat diselesaikan dengan metode grafik. Terdapat beberapa istilah dalam tabel metode simplex. Yang pertama, iterasi adalah tahapan perhitungan di mana nilai dalam perhitungan itu tergantung dari nilai tabel sebelumnya. Yang kedua, variabel non-basis adalah variabel yang nilainya diatur menjadi 0 pada sembarang iterasi. Yang ketiga, variabel basis merupakan variabel yang nilainya bukan 0 pada sembarang iterasi. Yang keempat, solusi atau nilai kanan merupakan nilai sumber daya pembatas yang masih tersedia. Yang kelima, variabel slab adalah variabel yang ditambahkan ke model matematik kendala untuk mengkonversikan pertidaksamaan menjadi persamaan. Yang keenam, variabel surplus adalah variabel yang dikurangkan dari model matematik kendala untuk mengkonversikan pertidaksamaan menjadi persamaan. Yang ketujuh, variabel buatan adalah variabel yang ditambahkan ke model matematik kendala dengan bentuk lebih dari atau sama dengan untuk difungsikan sebagai variabel basis awal. Yang kedelapan, kolom pivot atau kolom kerja adalah kolom yang memuat variabel masuk. Yang kesembilan, baris pivot atau baris kerja adalah salah satu baris dari antara variabel basis yang memuat variabel keluar. Yang kesepuluh, elemen pivot adalah elemen yang terletak pada perpotongan kolom dalam dan basis pivot. Yang ke-11, variabel masuk adalah variabel yang terpilih untuk menjadi variabel basis pada iterasi berikutnya. Yang ke-12, variabel keluar. Baiklah, saya akan melanjutkan yang dibacakan oleh Karenina. Selanjutnya, langkah-langkah dalam metode simplex. Yang pertama ada periksa apakah tabel layak atau tidak. Nah, kelayakan ini tabel simplex dilihat dari solusi atau nilai kanan. Nah, jika solusi ada yang layak negatif, maka tabel tidak layak. Tabel yang tidak layak tidak dapat dioptimalkan untuk dioptimalkan. Yang kedua, pivot, tentukan kolom pivot. Menentukan kolom pivot dilihat dari koefisien fungsi tujuan dan ketergantungan dari bentuk tujuan. Yang ketiga, tentukan baris pivot. Baris pivot ditentukan setelah membagi nilai solusi dengan nilai kolom pivot yang bersesuaian dengan nilai suatu yang terletak di baris. Yang keempat, tentukan elemen pivot. Elemen pivot merupakan nilai yang terletak pada perpotongan kolom dan baris pivot. Baik, saya akan melanjutkan 5. Bentuk tabel simplex baru. Tabel simplex baru dibentuk dengan pertama menghitung nilai baris pivot baru. Baris pivot baru adalah baris pivot lama dibagi dengan elemen pivot. Baris baru lainnya merupakan pengurangan nilai kolom pivot baris yang bersangkutan dikali baris dalam satu kolom. Kolom tersebut terletak pada kolom tersebut. Dijabarkan dalam contoh di bawah ini seperti langkah 1. Mengubah fungsi tujuan, yaitu Z sama dengan 8x1 ditambah 9x2
ditambah 4x3 ditambah 0S1 ditambah 0S2 ditambah 0S3 atau Z dikurang 8x1 dikurang 9x2 dikurang 4x3 dikurang 0S1 dikurang 0S2 dikurang 0S3 sama dengan 0. Langkah 2, mengubah fungsi batasan. X1 ditambah X2 ditambah 2x3 ditambah S1 sama dengan 2. 2x1 ditambah 3x2 ditambah 4x3 ditambah S2 sama dengan 3. 7x1 ditambah 6x2 ditambah 2x3 ditambah S3 sama dengan 8. X1, X2, X3, S1, S2, S3 perbandingannya lebih kecil 0. Langkah 3, tabel solusi awal. FB pada X1 rasio Z itu min 8, S1 itu 1, S2 2, S3 nya 7, X2 Z yaitu min 9, S1 nya 1, S2 nya 3, S3 nya 6. Pada X3 Z nya min 4, S1 nya 2, S2 nya 4, S3 nya 2. Pada S1, Z-nya 0, S1-nya 1, S2-nya 0, S3-nya 0. Langkah 4, menentukan kolom entering variabel. FB pada X1 rasio Z-nya min 8, S1-nya 1, S2-nya 2, S3-nya 7. X2, Z-nya itu min 9, S1-nya 1, S2-nya 3, S3-nya 6. X3, Z-nya min 4, S1-nya 2, S2-nya 4, S3-nya 2. Pada S1, Z-nya 0, S1-nya 1, S2-nya 0, dan S3-nya 0. Pada contoh di atas, nilai negatif yang terbesar adalah min 9. Pada kolom X2, jadi kolom X2 adalah kolom kunci atau pivotnya. Langkah 5, menentukan baris living variable. Baik yang ada di PPT, jadi nilai resiko terkecil adalah 1 selain Z, sehingga baris kuncinya atau baris pivot pada S2. Yang selanjutnya langkah 6, menemukan pivot elemen. Angka kunci diperoleh dari perpotongan antara kolom kunci dan baris kunci. Jadi angka kunci diperoleh angka 3. Seperti di PPT. Baik, habis itu langkah 7, membuat tabel baru. Membuat baris baru kunci atau disebut BBK. Karena nilai kunci berada pada kolom X2, maka baris S2 kita ubah namanya menjadi X2. Dan nilai pada baris S2 kita ubah pula dengan cara membagi nilai baris dengan angka kunci. Mari kita mendapat nilai baris kunci yang baru. Barisnya X1. Langkah 8, hasil tabel baru. Mencari baris baru selain baris kunci atau pivot. Baris baru sama dengan baris lama kurang angka kolom kunci X nilai baru baris kunci yang terletak pada di PPT. Langkah 9, ulangi mencari EV atau Livy pivot element. Masukkan nilai-nilai tersebut ke dalam tabel simplex yang baru. Literasi pertama. Perhatikan kembali tabel di atas. Bila pada baris Z masih ada variabel yang bernilai negatif, maka fungsi tujuan belum maksimal. Sehingga untuk menghilangkan nilai negatif, kita ulangi lagi langkah-langkah sebelumnya. Ini kita lakukan terus-terusan hingga tiada variabel Z yang negatif. Langkah ke-10, tabel akhir. Variabel masuk dengan demikian adalah X1. Variabel keluar adalah S3 serta elemen pivot yaitu 3. Hasil perhitungan literasi kedua adalah sebagai berikut. Baik, selanjutnya kesimpulan. Tabel sudah optimal sehingga perhitungan literasi dihentikan. S1 sama dengan 2/3, X2 sama dengan 7/9, S3 sama dengan 5/9, dan Z 31/3. Selanjutnya, bentuk baku dan bentuk tabel metode simplex. 1. Fungsi kendala dengan ketidaksamaan dalam bentuk umum.
diubah menjadi persamaan sama dengan menambahkan satu variabel slack. 2. Fungsi kendala dengan ketidaksamaan dalam bentuk umum, diubah menjadi persamaan sama dengan mengurangkan satu variabel surplus. 3. Fungsi dengan persamaan dalam bentuk umum, ditambahkan satu variabel buatan atau variabel buatan. Dalam perhitungan reiteratif, kita akan bekerja menggunakan tabel. Bentuk baku yang sudah diperoleh harus dibuat dalam bentuk tabel. Semua variabel yang bukan variabel basis memiliki solusi atau nilai kanan sama dengan 0 dan koefisien variabel basis pada baris tujuan harus sama dengan 0. Oleh karena itu, kita harus membuat tabel berdasarkan variabel basis awal. Baik, sekian dari hasil presentasi kami. Jika ada salah kata atau penyampaian yang kurang, mohon dimaaf karena kita pun sama-sama belajar. Baik, sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.